Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Pada kali ini kita akan belajar tentang fisiologi semen. Outline pada kali ini yaitu semen, kemudian apa itu plasma semen, morfologi sperma, kelainan morfologik sperma, dan juga bagaimana metabolisme sperma. Semen adalah sekresi kelamin jantan, di mana jika ada kata-kata semen, maka semen ini terdiri dari dua komposisi, yaitu spermatozoa atau biasa disebut juga sperma, dan juga plasma semen. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi semen ini berisi sperma dan juga plasma semen, di mana plasma ini adalah media tempat si sperma untuk hidup. Plasma semen adalah cairan atau medium tempat hidupnya si sperma, di mana plasma semen ini dihasilkan oleh kelenjar aksesoris seperti ampula, kelenjar vesikularis, kemudian bulbo uretralis, dan juga kelenjar Koper. Di mana perbedaan anatomi dari kelenjar kelamin pelengkap ini ya atau kelenjar aksesoris ini akan menyebabkan perbedaan volume dan juga komposisi dari semen. Sebagai contoh, semen sapi dan domba memiliki volume yang kecil atau sedikit, namun konsentrasi spermanya tinggi sehingga akan memberikan warna pada sperma yaitu krem. Seperti pada gambar seperti ini. Sedangkan semen kuda dan babi volumenya tinggi atau memiliki jumlah yang lebih banyak, namun konsentrasi spermanya lebih rendah sehingga dia akan berwarna keputih-putihan atau lebih transparan. Sifat fisik dan biokimiawi plasma semen, di mana 90% volume semen sapi terdiri dari plasma semen. Jadi sangat banyak sekali ya. Hampir 90% berisi plasma semen, di mana natrium dan kalium merupakan kation-kation utama dalam semen. Jadi yang utama kandungannya adalah natrium dan juga kalium. Sedangkan yang lainnya seperti senyawa organik fruktosa, asam sitrat, sorbitol, inositol, IPC, ergothionin, dan juga prostaglandin. Apa fungsi dari plasma semen atau cairan semen ini? Yaitu yang pertama sebagai medium pembawa sperma dari saluran reproduksi jantan ke dalam betina. Jadi pasti sperma ini membutuhkan media atau cairan untuk bisa membawanya ke dalam alat reproduksi betina, yaitu plasma semen ini. Selain itu juga mengandung bahan-bahan penyangga dan juga makanan sebagai sumber energi bagi sperma. Plasma semen ini memberikan bahan penyangga dan juga memberikan makanan bagi kebutuhan sperma. Komposisi cairan semen sebagai berikut. Secara umum terdiri dari fruktosa, sorbitol, IPC, inositol, kalsium, dan magnesium. Di mana karakteristik semen pada sapi volume berkisar 4 sampai 6 ml. Kemudian pada domba hanya 1 ml, sangat sedikit sekali. Sedangkan pada babi dan kuda sampai 225 dan juga 60 ml dalam sekali penampungan, di mana konsentrasinya adalah untuk domba walaupun volumenya sedikit hanya 1 mili, namun konsentrasi spermatozoanya yaitu 2 miliar per mililiter ya. Jadi terdapat 2 miliar spermatozoa per mililiter sperma ya. Sedangkan untuk sapi perah, sapi potong 1 sampai 1,2. Spermatozoa motil. Motil adalah spermatozoa yang aktif dan mampu untuk bergerak, di mana kisarannya 65 sampai dengan 75%. Kemudian spermatozoa normal dalam sekali penampungan 80
90% untuk sapi dan domba. Dan ini nilai dari pH-nya. Morfologi sperma. Jadi sperma ini merupakan suatu sel yang kecil, kompak dan sangat khas. Terdiri dari 2 komponen, yaitu kepala dan juga ekor, di mana kepala ini membawa materi herediter atau keturunan, dan juga ekor ini sebagai sarana penggerak bagi si sperma. Dan ciri utama spermatozoa adalah motilitasnya atau daya geraknya, dan motilitas inilah yang digunakan untuk penilaian semen. Gelombang-gelombang sperma yang berenang dalam satu arah yang bersama sebelum diencerkan ini merupakan suatu yang khas ya. Jadi sperma ini akan membentuk gelombang secara bersama-sama dan terlihat sekali ya, karena memang ini sperma yang belum diencerkan. Kecepatan pergerakan pada sperma ini bergantung pada medium dan juga suhu. Pada gambar terlihat menggunakan mikroskop elektron ya. Ini adalah gambar dari sperma, dan di sini adalah spermatozoa yang sudah mati ditandai dengan warna merah. Dari spermatozoa yang masih hidup. Seperti ini gambar dari sperma, terdiri dari kepala dan juga ekor. Kepala ini mengandung materi genetik yang akan bersatu dengan betina ya, yang akan memberikan sifat keturunan pada anak. Sedangkan ekor ini berfungsi untuk membantu dalam pergerakannya. Morfologi sperma yang mengalami kelainan disebut juga morfologi yang abnormal, di mana terdiri dari abnormalitas primer dan juga abnormalitas sekunder. Primer jika terjadi pada tubulus luminiferi, sedangkan sekunder jika kelainan tersebut sudah meninggalkan tubulus luminiferi. Abnormalitasnya seperti apa? Seperti kepala yang terlalu besar, kepalanya pipih dan juga panjang, kepalanya ganda, terdapat 2 kepala, ataupun ekornya yang ganda. Seperti ini gambarnya. Ini adalah spermatozoa yang normal. Sedangkan di sini adalah spermatozoa yang mengalami abnormal atau kelainan. Seperti ini kepala sangat besar ataupun kepala yang kecil, kemudian kepala ganda, ataupun di sini adalah ekornya yang ganda, ataupun kepala ini pipih dan panjang dan lain sebagainya. Metabolisme energi pada sperma. Jadi spermatozoa ini adalah sel yang hidup sehingga membutuhkan energi untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan substrat utama yang digunakan adalah fruktosa, sorbitol, dan GPC yang terdapat di dalam seminal plasma. Sedangkan jika persediaan energinya sudah mulai terbatas, maka si sperma akan menggunakan plasmalogen. Baik, terima kasih. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Selamat belajar untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.